Pernikahanku batal karena suamiku genit pada bridesmaid, dan aku memilih menjaga harga diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Sehari sebelum pernikahanku, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menyinari kota dengan lembut, seolah ikut merestui hari bahagia yang sudah lama aku impikan. Aku, Alia, berdiri di tengah ballroom hotel mewah yang akan menjadi saksi janji suci antara aku dan pria yang kucintai, Raka. Segala persiapan tampak nyaris sempurna. Lampu kristal menggantung anggun di langit-langit, bunga putih dan peach berjejer rapi di sepanjang lorong, dan alunan musik klasik mengisi ruang, menciptakan suasana yang nyaris seperti mimpi. Gaun pengantin yang akan kukenakan besok tergantung anggun di sudut kamar, sebuah mahakarya putih gading dengan renda-renda halus yang dijahit tangan. Aku sempat menatapnya lama pagi ini, menyentuh perlahan detail di bagian dada, membayangkan bagaimana rasanya berjalan menyusuri altar sambil menggenggam tangan ayahku, lalu menyerahkannya kepada Raka, lelaki yang selama ini kupikir akan menjadi tempat pulangku. Sahabat-sahabatku pun berkumpul, tertawa, membantu, sibuk memilih lipstik, dan berdiskusi soal model rambut yang akan mereka pakai esok hari. Mereka adalah bagian dari jiwaku, gadis-gadis yang tumbuh bersamaku, menangis dan tertawa bersamaku, yang kini akan berdiri di sisiku sebagai bridesmaid. Di antara mereka, ada satu yang tak pernah gagal mencuri perhatian, Dira. Dira adalah tipe perempuan yang membuat siapapun melirik dua kali. Tingginya semampai, kulitnya kuning langsat bersih, dan senyumnya, senyum itu, mampu meluluhkan siapa saja. Aku menyayanginya seperti saudara sendiri. Tapi hari itu, ada sesuatu yang mengusik naluriku sebagai seorang perempuan. Di tengah kesibukan dan tawa yang riuh, aku sempat menangkap momen yang tak seharusnya kulihat. Atau mungkin, tak ingin kulihat. Raka, tunanganku, yang semula sedang berdiskusi dengan dekorator, tiba-tiba menghampiri Dira yang sedang memilih warna pita untuk buket bunga. Aku berdiri tak jauh, menyesap teh hangat sambil memperhatikan mereka dari kejauhan, awalnya dengan senyum tipis. Tapi kemudian, aku nggak nyangka lo bakal secantik ini kalau nggak pakai seragam kantor. Dir, ujar Raka dengan nada bercanda yang agak terlalu ringan, terlalu menggoda. Dira hanya tertawa, membalas dengan senyum kecil sambil membetulkan rambutnya yang memang sedikit berantakan karena angin AC. Yah, sekali-sekali tampil bukan sebagai sekretaris yang kerja rodi, dong. Mereka tertawa bersama. Tapi bukan tawa biasa. Ada tatapan yang kurasa tak seharusnya ada di antara dua orang yang seharusnya tak memiliki chemistry. Dadaku seperti diremas perlahan. Sepele, mungkin bagi orang lain. Tapi aku mengenal Raka. Aku mengenal dia terlalu baik. Candaan seperti itu biasanya hanya ia lontarkan padaku, pada kekasihnya. Bukan pada sahabatku sendiri. Dan yang lebih mengganggu adalah cara Dira menanggapi candaan itu. Tidak menolak, tidak menunjukkan batas. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin itu hanya basa-basi ringan yang tak bermaksud apa-apa. Tapi bayangan mereka yang tertawa bersama, dengan ekspresi yang terlalu akrab, terus menghantui pikiranku sepanjang hari itu. Aku ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Bahwa besok,
Aku akan menikah dengan pria yang benar-benar mencintaiku sepenuhnya, dan sahabat-sahabatku akan menjadi bagian dari hari paling bersejarah dalam hidupku. Tapi ada sesuatu yang mulai retak di dalam hatiku. Sesuatu yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan kembali fokus pada detail pernikahan. Memastikan posisi kursi keluarga, mengecek ulang daftar tamu undangan, bahkan ikut membantu menyusun kotak souvenir. Tapi dalam keheningan kamar hotel malam itu, saat semua sudah terlelap, aku termenung sendiri di dekat jendela, menatap langit malam yang mendung. Apakah ini hanya prasangka, ataukah tanda kecil yang selama ini aku abaikan? Bisikku pelan pada diri sendiri. Aku tak tahu. Yang ku tahu, malam itu, aku mulai meragukan apa yang akan terjadi besok. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tamu-tamu undangan tersenyum melihat layar besar yang menampilkan rangkaian foto prewedding kami, aku dan Raka, dengan latar alam yang megah, langit senja yang romantis, dan sorot mata yang, setidaknya saat itu, tampak saling mencintai. Aku berdiri di sisi panggung, mengenakan kebaya putih lembut yang membalut tubuhku dengan anggun. Gaun ini adalah impian masa kecilku, dan hari ini, aku memakainya sebagai seorang calon istri. Di sampingku, Raka berdiri dengan jas abu muda yang membuatnya terlihat begitu dewasa dan menawan. Di belakang kami, para bridesmaid tersenyum, termasuk Dira yang berdiri di baris paling kanan, dengan gaun satin berwarna dusty rose yang menyempurnakan kecantikannya. Segalanya berjalan sesuai rencana. Semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali hatiku yang mendadak diselimuti keraguan. Tepat ketika layar menampilkan foto close-up kami berdua, aku dan Raka duduk berdampingan di tepi danau, dengan senyum yang saling menyatu, aku menangkap sesuatu. Sebuah tatapan yang aneh. Tatapan antara Raka dan Dira. Mereka hanya saling melirik dalam sepersekian detik, tapi cukup lama untuk membuat jantungku terasa mengencang. Tatapan itu bukan sekadar pandangan biasa antara calon pengantin dengan sahabat pengantin. Bukan pula tatapan canggung yang spontan. Tatapan itu mengandung sesuatu. Ada keterkejutan. Ada sinyal diam-diam. Ada sesuatu yang mereka tahu, dan aku tidak. Raka cepat-cepat mengalihkan pandangan begitu menyadari aku sedang menatapnya. Ia meraih tanganku dengan senyum yang dipaksakan, mencium punggungnya seolah menyembunyikan sesuatu. Dan Dira? Dia tetap berdiri di tempatnya, tersenyum, tapi aku melihat jemarinya mengepal kecil, gestur halus yang mungkin tak dilihat orang lain, tapi jelas terbaca bagiku yang mengenalnya bertahun-tahun. "Alia, kamu kenapa? Melamun?" tanya ibuku yang berdiri di sampingku, membuyarkan lamunanku. Aku menggeleng pelan, memaksa senyum. "Enggak, Ma. Cuma capek dikit." Padahal bukan itu. Bukan lelah. Tapi rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh di dada, perlahan namun menyakitkan. Aku ingin mengabaikannya. Aku berusaha mengabaikannya. Karena ini adalah hari bahagiaku. Karena aku tidak ingin menghancurkan semuanya hanya karena prasangka yang belum tentu benar. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, ada suara lain yang berbisik. Benarkah? Aku mencoba menenangkan diri. Meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin itu hanya tatapan biasa. Mungkin aku terlalu tegang. Mungkin aku sedang dilanda kecemasan jelang hari pernikahan. Sesuatu yang wajar. Bukan? Toh, selama ini aku percaya pada mereka. Pada Raka, lelaki yang menjemputku dari patah hati bertahun lalu. Pada Dira, sahabat yang selalu bersamaku di saat-saat paling gelap. Mereka tak mungkin mengkhianatiku. Tapi entah kenapa, semakin aku mencoba menepis kecurigaan itu, semakin dalam ia menusuk pikiranku. Tatapan itu terus terbayang di benakku sepanjang malam. Mengganggu, mengusik.
Seperti bisikan iblis yang mencoba merusak kebahagiaanku. Malam itu, aku berbaring di kamar hotel, sendirian. Tamu-tamu mulai pulang, kerabat mulai beristirahat, dan hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Aku membuka ponsel, melihat ulang foto-foto prewedding kami yang diunggah vendor ke Instagram. Di mata publik, kami tampak sempurna. Tapi di balik senyum itu, aku menyimpan sebuah pertanyaan besar. Tatapan itu hanya ilusi, atau pertanda bahwa ada yang sedang disembunyikan dariku? Aku memejamkan mata, berusaha tidur. Tapi malam itu, tidurku tak nyenyak. Ada sesuatu yang mengganjal. Dan meski belum tahu apa itu, aku bisa merasakannya. Aku mulai ragu. Apakah aku benar-benar mengenal orang yang akan kunikahi esok hari? Pagi itu, sinar matahari menyusup perlahan lewat tirai putih kamar hotel. Hawa pagi terasa berbeda, ada ketegangan yang menggantung di udara. Hari ini, aku akan resmi menjadi istri seseorang. Menjadi seorang istri, status yang selama ini terdengar begitu sakral dan indah di telingaku. Tapi pagi ini, entah kenapa, hatiku tidak 100% tenang. Suara ketukan di pintu kamar membuyarkan lamunanku. Masuk, ujarku pelan. Seorang perempuan bertubuh ramping dengan dandanan modis dan senyum ramah masuk ke kamar. Dialah Kak Tika, make-up artis yang sudah sering kudengar namanya dari para selebgram dan pengantin lain. Hari ini, ia datang untuk merias wajahku. Calon pengantin harus tampil cetar. Ya biar si mas makin klepek-klepek lihat kamu nanti di pelaminan. Katanya sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Aku ikut tersenyum, meski agak hambar. Heh iya, Kak. Saya pasrah di tangan Kak Tika aja pokoknya. Make up pun dimulai. Jemariku mengepal di pangkuan. Sesekali aku mencuri pandang ke arah pantulan diriku di cermin. Mata yang semestinya berbinar justru tampak sayu. Mungkin karena aku belum tidur nyenyak semalam. Atau mungkin karena tatapan itu. Tatapan Raka dan Dira yang masih terbayang jelas dalam benakku. Dan kemudian, tanpa aku duga, Kak Tika berkata, maaf ya, Mbak Alia, barusan aku lihat Mbak Dira di lorong belakang. Dia lagi sama Mas Raka. Duh, mereka lucu banget. Loh, saling ledek-ledekan kayak udah akrab banget. Kirain tadi mereka udah kenal lama. Tanganku refleks mengepal. Nafasku tercekat. Akrab gimana maksudnya, Kak? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Kak Tika yang sedang mengoleskan foundation, tak menyadari perubahan nada suaraku. Ia tetap bercerita santai. Iya, tadi pas aku ambil alat di ruang belakang, aku lihat mereka berdua. Mas Raka bilang, "Wah, kamu cantik banget sih hari ini, bisa-bisa pengantinnya kalah nih." Terus Mbak Dira ketawa dan bilang, "Ih, jangan gombalin aku dong, entar Mbak Alia cemburu." Tapi Mas Raka jawab, kan gak dosa ngagumi ciptaan Tuhan. Gitu deh, bercanda-bercanda manja. Lucu sih. Lucu? Tidak. Itu tidak lucu. Itu menghantam ulu hatiku seperti ombak besar menghancurkan dinding pasir. Itu menyayat sisi kepercayaan yang sudah lama kubangun untuk mereka berdua. Aku hanya diam. Tidak tahu harus tertawa, marah, atau pura-pura tuli. Wajahku tetap tersenyum dalam cermin, tapi hatiku pecah diam-diam. Kak Tika tampaknya sadar aku mulai gelisah. Ia menghentikan aplikator di tangannya dan menatapku melalui cermin. Maaf ya, Mbak. Aku salah ngomong ya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng cepat. Enggak, Kak. Enggak apa-apa. Aku cuma ya biasa nervous mau nikah. Suaraku gemetar, tapi cukup lihai untuk terdengar masuk akal.
Kak Tika hanya mengangguk dan kembali merias. Tapi pikiranku sudah tidak di ruangan itu lagi. Aku kembali ke lorong belakang hotel, membayangkan Dira dan Raka berdiri berhadapan, saling menatap, saling meledek dengan ringan, dan aku, di mana aku saat itu, mempersiapkan wajah untuk pernikahan, sementara tunanganku mungkin sedang tersenyum pada orang lain. Aku mencoba menenangkan diri. Mereka sahabat. Mungkin memang bercanda. Mungkin cuma gurauan polos. Raka juga pasti cuma bersikap ramah. Mungkin Dira nggak bermaksud apa-apa. Mungkin. Aku terus berusaha berpikir positif. Sekuat mungkin, bahkan sampai terasa menyiksa. Tapi sebagai perempuan, aku tahu. Ada perbedaan yang sangat halus antara candaan biasa dan godaan yang disengaja. Dan kata-kata Raka yang disampaikan Kak Tika, terlalu manis, terlalu mengalir, terlalu lancar untuk sesuatu yang hanya terjadi sekali. Bisa tutup matanya sebentar, Mbak Alia, kata Kak Tika lembut. Aku memejamkan mata, membiarkan maskara dan eyeshadow mulai menyentuh kelopakku. Tapi air mataku mulai menggenang. Bukan karena produk kosmetik, tapi karena perasaan yang tak bisa kuhentikan lagi. Aku ingin mengusir kecurigaan ini. Aku ingin tetap percaya. Tapi kenyataan mulai menamparku dari banyak arah. Satu persatu, potongan-potongan kecil yang semula kuanggap kebetulan mulai membentuk pola. Dan polanya mulai membentuk bayangan yang tidak ingin kulihat. Malam ini, aku akan duduk bersanding dengan lelaki yang selama ini kucintai. Tapi mungkin hatinya telah condong pada orang lain. Dan lebih menyakitkan lagi, orang itu adalah sahabatku sendiri. Langit pagi itu seolah turut memberkati perjalananku. Cuaca cerah, awan bersih, dan cahaya matahari jatuh dengan hangat di pelataran gedung pernikahan yang megah. Sebuah ballroom mewah dengan pilar-pilar tinggi, karpet merah yang membentang dari pintu masuk sampai ke pelaminan, dan langit-langit kristal yang memantulkan cahaya seperti mimpi yang mewah dan sempurna. Musik romantis mengalun lembut dari sudut ruangan, mengiringi kedatangan para tamu dengan harmoni piano dan gesekan biola. Senyum-senyum terpancar dari wajah keluarga, sahabat, dan rekan kerja yang memenuhi bangku undangan. Mereka semua datang untuk menyaksikan hari bahagia kami, aku dan Raka. Aku berjalan perlahan menuju pelaminan, didampingi oleh ayahku yang tampak lebih tua dari biasanya, dengan tatapan mata yang penuh bangga dan air mata yang nyaris jatuh. Di sisi kanan dan kiri, para bridesmaid dan groomsmen berdiri berjejer rapi. Di antara para bridesmaid itu, ada Dira. Seanggun biasanya, dan jujur, secantik biasanya juga. Langkahku terasa berat. Bukan karena gaun panjangku yang menjuntai, bukan pula karena heels yang menyiksa telapak kaki, melainkan karena hati yang mulai disesaki rasa tak nyaman. Dari kejauhan, aku melihat Raka berdiri di pelaminan, tampak begitu gagah dan memikat dengan jas putih yang disesuaikan khusus untuk hari ini. Senyumnya lebar tapi anehnya, tidak langsung tertuju padaku. Ia tersenyum lebih dulu kepada Dira. Senyum itu cepat, ringan, tapi menyentuh. Ia melirik ke arah Dira ketika gadis itu bergerak membetulkan kerudung atau menyisir poni. Dan ketika tatapan mereka bertemu, lagi-lagi hanya dalam sekilas detik, ada kedipan samar di mata Raka, dan Dira menunduk, tersenyum kecil, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku melihatnya. Mataku menangkap semua itu, meski hanya sebentar. Tapi detik itu terasa lebih panjang dari waktu sebenarnya. Detik yang memaku langkahku, memukul pelan jantungku, dan menusuk hatiku dalam diam. Tanganku mencengkeram lengan ayahku sedikit lebih erat. Ayah menoleh, lalu membisik, "Tenang ya, Nak, kamu cantik sekali hari ini. Semua mata tertuju padamu." Benar. Semua mata tertuju padaku. Tapi mata seseorang yang paling kuharapkan,
tidak sepenuhnya milikku hari ini. Ketika aku akhirnya berdiri di pelaminan, Raka menyambutku dengan tangan terbuka dan senyum yang menghiasi wajahnya. "Kamu cantik banget, sayang," katanya, dengan suara pelan yang cukup untuk kudengar. Aku tersenyum. Otomatis. Refleks dari peran yang harus kujalani hari ini. Tapi sesuatu dalam sorot matanya tak bisa kuabaikan. Sorot itu tidak penuh, tidak hangat, tidak murni tertuju padaku. Selama prosesi berjalan, saat MC menyapa para tamu, saat para tamu sibuk mengambil gambar, saat kami berdiri berdampingan di pelaminan menerima ucapan selamat satu persatu, aku menangkapnya lagi. Raka menoleh ke arah Dira. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Sekilas. Diam-diam. Tapi cukup sering untuk membuatku merasa seperti bayangan dalam pestaku sendiri. Dan yang paling menyesakan adalah, Raka tersenyum setiap kali Dira lewat di depannya. Bahkan ketika aku ada di sisinya, menggandeng lengannya, berdiri sebagai calon istrinya, ia masih bisa membagi senyumnya untuk perempuan lain. Sahabatku sendiri. Senyum itu bukan senyum formal. Bukan sopan santun. Ada sesuatu di sana. Kegembiraan pribadi yang tersembunyi di balik keramaian acara resmi. Dan Dira, meski tetap menjaga postur dan ekspresi, sesekali ia mengalihkan pandangan cepat ke arah Raka, dengan pandangan yang, meski singkat, tidak bisa kusebut biasa. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Sejak kapan mereka begitu dekat? Sejak kapan ada kenyamanan di antara mereka yang tak pernah ku ketahui? Dan kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Di hari paling penting dalam hidupku, detik-detik bahagia yang seharusnya kuabadikan, justru terasa seperti kilasan demi kilasan pengkhianatan kecil yang membuat hatiku berdarah perlahan, tanpa suara. Mereka tak bersentuhan. Tak ada bukti konkret. Tapi bahasa tubuh tak pernah berbohong. Hati seorang perempuan tahu ketika sedang digeser dari tempatnya. Dan pagi yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, malah jadi panggung kegelisahan yang kupaksa kusembunyikan di balik senyum palsu dan kilau higlikter di pipiku. Aku terus berkata dalam hati, "Alia, jangan suzon. Jangan rusak hari ini dengan prasangka." Tapi semakin aku menahan, semakin terasa sesak. Karena keyakinanku mulai tergoyah. Jika cinta adalah kepercayaan, lalu bagaimana jika kepercayaan itu mulai retak, bahkan sebelum akad terucap? Suasana gedung pernikahan masih riuh. Tamu-tamu terus berdatangan, saling bersalaman, mengabadikan momen, dan menikmati hidangan yang tersaji mewah. Dari pelaminan, aku terus tersenyum. Menyalami, membalas ucapan selamat, memaksakan tawa. Tapi jauh di dalam, tubuhku mulai gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang tak bisa kujelaskan, rasa cemas yang menumpuk dan tak kunjung reda. Aku berbisik pada salah satu bridesmaid, memintanya menggantikan posisiku sejenak. Dengan dalih ingin ke kamar kecil, aku melepas genggaman Raka secara perlahan dan turun dari pelaminan. Ia hanya mengangguk ringan. Tidak bertanya apa-apa. Tidak menahan. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin tidak tenang. Aku berjalan melewati lorong sepi di sisi gedung, jalur yang biasa digunakan staf catering atau panitia untuk mondar-mandir. Lorong itu sunyi, dingin, dan jauh dari keramaian. Langkahku terdengar jelas menggema di antara dinding. Tapi sebelum aku sampai ke ujung lorong, langkahku terhenti. Aku melihat mereka, Raka dan Dira, berdiri begitu dekat. Terlalu dekat. Raka mencondongkan tubuh ke arahnya dan membisikkan sesuatu di telinga Dira. Sementara tangannya menyentuh lengan atas Dira, satu sentuhan kecil, tapi intim. Dira tidak menjauh. Tidak kaget. Justru ia tersenyum malu-malu,
menunduk sambil memainkan ujung jarinya sendiri. Waktu seakan berhenti. Udara membeku. Hatiku seperti ditarik keluar dari dadaku dan diinjak-injak tepat di hadapan mataku sendiri. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bukan cerita dari orang lain. Bukan gosip yang bisa kutepis. Bukan dugaan. Tapi kenyataan. Nyata di depan wajahku yang masih mengenakan sanggul pengantin, dengan kebaya penuh manik-manik dan riasan yang hampir luntur karena keringat dingin. Raka tertawa pelan. Dira menepuk bahunya ringan, tapi tetap dengan sorot mata yang tak pernah kutemukan saat dia bersamaku. Bukan sorot seorang sahabat kepada suami sahabatnya, tapi perempuan kepada lelaki yang membuatnya merasa istimewa. Aku berdiri membeku. Jantungku berdegup begitu keras, sampai aku yakin suara detaknya menggema di lorong itu. Nafasku tercekat. Rasanya seperti dicekik tanpa tali. Dunia runtuh dalam sekejap. Air mataku menggenang tanpa izin. Aku mencoba berkedip agar tak tumpah. Tapi sia-sia. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk bisa ditahan hanya dengan logika. Kenapa? Kenapa harus hari ini? Kenapa harus dia? Kenapa harus sahabatku sendiri? Tiba-tiba Raka menoleh, entah karena firasat atau karena mendengar langkahku yang goyah. Tatapan kami bertemu. Sekejap mata itu membelalak. Raka langsung melepaskan tangannya dari lengan Dira. Dira membalikkan badan, dan wajahnya memucat seperti disiram air es. Mereka berdiri kaku, panik, canggung, dan yang paling menyakitkan, tidak satupun dari mereka mengucap apapun. Tak ada penjelasan, tak ada pembelaan. Hanya diam, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tak ada energi untuk berteriak. Tak ada ruang dalam napasku untuk marah. Yang ada hanya luka. Luka yang menganga, perihnya menjalar hingga ujung kaki. Aku menatap mereka satu persatu, Raka yang seharusnya jadi imamku, dan Dira yang seharusnya berdiri mendampingiku sebagai sahabat. Tapi pagi ini, mereka berdiri bersama dalam pengkhianatan. Aku berbalik, melangkah pergi dengan tubuh limbung. Suara-suara dari aula pernikahan masih terdengar samar. Tapi bagiku, semua sudah jadi gema yang tak berarti. Dunia seakan kehilangan warna. Untuk apa pernikahan ini jika hanya aku yang mencintai sepenuh hati? Untuk apa janji setia, jika bahkan di hari suci ini, aku disisihkan diam-diam oleh dua orang yang paling kupercaya? Dan yang paling memilukan adalah, aku belum resmi menikah. Tapi hatiku sudah dihancurkan. Langkahku kembali menyusuri lorong yang sama, tapi kali ini terasa lebih sunyi, lebih berat. Bukan lagi karena panjangnya kain gaun putih yang membuntutiku, tapi karena batu besar yang menggantung di dada, bernama pengkhianatan. Tanganku gemetar saat menyeka air mata di sudut mata, berusaha agar riasan tetap utuh. Tapi hatiku sudah hancur, remuk. Tak tersisa sedikit pun ruang untuk percaya lagi. Aku menatap bayanganku di cermin besar di dekat pintu masuk ballroom. Di sana berdiri seorang perempuan dengan gaun pengantin indah, sanggul rapi, dan senyum palsu yang pudar di wajahnya. Bukan pengantin bahagia. Bukan perempuan yang akan mengucap janji suci dengan penuh harapan. Itu aku, Alia. Seorang perempuan yang akhirnya melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Dan tak bisa lagi pura-pura buta. Aku menarik napas panjang, menahan sesak yang menyeruak. Lalu aku melangkah masuk kembali ke ruangan pesta. Aula yang tadi ramai, kini seperti menyambutku dalam sunyi. Musik masih mengalun, tapi bagiku suaranya hanya seperti riuh kosong. Mata semua orang mengarah padaku saat aku berjalan menuju tengah aula, dengan langkah yang lambat tapi pasti. Raka sudah berdiri di depan pelaminan,
bersama penghulu, keluarganya, dan keluargaku. Di wajahnya ada keraguan. Mungkin takut. Mungkin bersalah. Tapi dia tetap tersenyum palsu saat aku mendekat. Ibuku melambaikan tangan, menyuruhku cepat. Kakakku memberi isyarat agar aku duduk di samping Raka. Semua orang menunggu momen yang katanya sakral. Momen yang katanya suci. Tapi aku tahu, ini tidak bisa kulanjutkan. Aku berhenti tepat di tengah ruangan. Tak lagi berjalan ke pelaminan. Tangan kiriku menggenggam ujung gaun yang berat. Tapi tangan kananku mengepal. Menyimpan keputusan yang baru saja kutetapkan. Aku menatap seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju padaku. Tertanya-tanya. Lalu aku berkata. Dengan suara yang nyaris bergetar, tapi cukup keras untuk didengar seluruh tamu. Aku batalkan pernikahan ini. Seisi ruangan terdiam. Tak ada suara. Bahkan napas pun terasa berhenti. Musik perlahan mati. Seperti ada tombol tak terlihat yang menghentikan dunia dalam sekejap. Ibuku langsung berdiri. "Alia, kamu ngomong apa, Nak?" Suaranya setengah berteriak, tercampur panik dan malu. Ayahku menatapku bingung, setengah tak percaya. Sedangkan wajah keluarga Raka memucat. Dan Raka? Dia melangkah mendekatiku, matanya membulat. "Alia, jangan bercanda. Ini bukan waktunya buat drama," katanya pelan, mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur satu langkah. "Jangan sentuh aku," ucapku dingin. Kali ini nadaku lebih tegas. Lebih jelas. Lebih patah. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Raka, masih mencoba tersenyum meski wajahnya mulai tegang. Aku menatap matanya. "Aku tahu, Raka. Aku lihat dengan mataku sendiri, kamu dan Dira." Suara-suara kecil mulai terdengar. Bisik-bisik tamu. Beberapa orang saling menoleh. Ibuku menutup mulutnya, nyaris jatuh duduk. Dira yang berdiri tak jauh dari pelaminan, membeku. Matanya membesar. Napasnya tercekat. "Alia, tolong," bisik Raka, kini nadanya berubah. Ketakutan mulai muncul di wajahnya. Aku bisa memaafkan kebodohan. Aku bisa memaafkan kelalaian. Tapi aku tidak bisa menikah dengan orang yang mengkhianati aku, bahkan sebelum akad terucap. Aku menahan tangis yang nyaris meledak. Tapi aku tidak akan menangis di hadapan mereka. Tidak kali ini. Ini hari pernikahanku. Tapi juga hari di mana aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari pernikahan yang salah. Dira mulai melangkah mundur, mencoba bersembunyi di antara bridesmaid lain. Tapi semua mata sudah tertuju padanya. Kebenaran yang kusebut dalam satu kalimat singkat, sudah cukup untuk membuka topeng yang selama ini mereka pakai. Aku menatap keluargaku. Maafkan aku, tapi aku memilih untuk tidak menjadi istri dari pengkhianat. Lebih baik aku dihina karena membatalkan pernikahan, daripada hidup dalam rumah tangga yang penuh kebohongan. Dan dengan itu, aku berbalik. Melangkah keluar dari aula dengan kepala tegak, meski lututku nyaris roboh. Langkahku berat. Tapi hatiku, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa benar. Aku meninggalkan pesta yang katanya bahagia, tapi penuh kepalsuan. Dan mungkin inilah awal dari hidupku yang sebenarnya. Suasana berubah kacau dalam hitungan detik. Setelah aku mengucapkan kalimat yang menghentakkan seluruh ruangan itu, aku batalkan pernikahan ini. Semua yang semula tertata rapi kini menjadi porak-poranda. Musik berhenti. Tatapan berubah tajam. Suara bisik-bisik tamu makin nyaring, seperti badai yang datang tanpa aba-aba. "Apa maksudnya dibatalkan?" Katanya pengantin cowok selingkuh. "Yang mana yang selingkuh?"
Sahabatnya sendiri? Ya Allah, kasihan orang tuanya. Suara-suara itu menusukku dari segala arah, seperti peluru yang dilepas tanpa belas kasihan. Tapi aku tetap berdiri. Kakiku memang gemetar. Tubuhku nyaris roboh karena beban gaun dan rasa malu, tapi aku tidak akan runtuh. Keluarga Raka bangkit dari kursi kehormatan. Ibunya, wanita dengan dandanan tebal dan kebaya emas menyilaukan, berjalan cepat mendekatiku. Wajahnya merah padam. Kamu ini maunya apa sih, Alia? Udah dikasih anak saya yang baik-baik, kok malah bikin malu gini? Bentaknya di hadapan semua orang. Aku diam. Tidak menjawab. Hanya menatapnya lurus, tanpa gentar. Dalam hatiku, aku berkata, anakmu baik? Tanyakan itu pada Dira dan lorong belakang gedung ini. Ayah Raka mencoba menenangkan istrinya, tapi ia juga tak bisa menyembunyikan rasa marahnya. Tamu udah datang ribuan, ini pesta udah disiapkan berbulan-bulan, dan kamu seenaknya membatalkan? Sementara itu, ibuku terduduk di kursinya dengan wajah pucat dan air mata yang tak berhenti jatuh. Alia, anakku, tolong jangan bikin aib keluarga. Semua orang lihat. Nak, semua orang lihat. Hatiku terasa seperti robek dalam dua arah. Teriakan, hinaan, air mata ibuku yang selama ini menopang segalanya. Tapi lebih dari itu, ada harga diriku. Ada luka yang tak bisa kusangkal. Meski seluruh dunia menyuruhku berpura-pura tak terjadi apa-apa. Dan kemudian, Raka berjalan cepat ke arahku. Wajahnya panik. Matanya menyimpan amarah dan rasa malu yang campur aduk. Tanpa bicara, ia menarik tanganku. Alia, udah cukup main drama. Ayo naik ke pelaminan sekarang, katanya pelan tapi tajam. Tangannya mencengkeram lenganku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sisi dirinya yang selama ini tak pernah kutemui, sisi pemaksa. Sisi yang terbiasa memegang kendali. Tapi hari ini, kendali itu bukan miliknya. Dengan sorot mata yang tidak lagi gentar, aku menepis tangannya dengan keras. Jangan sentuh aku. Suaraku melengking, menggetarkan ruangan. Tamu-tamu tercekat. Ibuku menutup wajahnya. Ayah Raka menggelengkan kepala. Tapi aku tak peduli. Aku menatap Raka, napasku terengah karena amarah dan sakit hati. Kau menyentuh sahabatku di belakang ruangan ini, Raka. Di hari pernikahan kita. Dan sekarang kau ingin aku berpura-pura tak tahu apa-apa hanya demi menjaga gengsimu. Raka terlihat bingung, panik. Matanya melirik ke segala arah, seolah mencari dukungan. Tapi tak ada yang bergerak. Semua hanya menonton. Kau pikir aku akan menjalani hidup denganmu setelah melihatmu membisikkan sesuatu di telinga Dira, dan menyentuh lengannya dengan cara yang bukan untuk seorang calon istri? Kau pikir aku bisa duduk di pelaminan sementara kau tersenyum pada sahabatku? Kau pikir aku bodoh? Suaraku pecah, tangisku akhirnya jatuh. Tapi bukan karena lemah, karena luka yang terlalu dalam dan tak bisa lagi kusimpan. Dira? Dia masih berdiri di tempat yang sama. Tak bergerak. Tak bicara. Diam seperti pengecut. Beberapa bridesmaid perlahan menjauh darinya. Mata-mata mulai menatapnya dengan tuduhan yang selama ini hanya kusembunyikan dalam hati. Dan aku berdiri di tengah hujan hinaan, sorotan, gosip, dan teriakan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak hancur. Aku justru sedang menyelamatkan diriku. Aku menunduk pada ibuku yang masih menangis. Maafin aku. Tapi lebih baik aku malu satu hari, daripada menderita seumur hidup. Aku kembali melangkah. Dengan air mata di pipi, dengan gaun putih yang kini terasa seperti jubah keberanian. Dan kali ini,
Tak ada satupun yang bisa menghentikanku. Sudah 3 hari sejak aku berdiri di tengah pesta pernikahanku dan menghentikan semuanya. 3 hari sejak aku mengguncang dunia kecilku sendiri dengan satu kalimat yang menggema ke seluruh sudut aula, lalu menyebar seperti api ke seluruh jagat maya. Dan sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Aku pikir setelah mengambil keputusan yang paling menyakitkan itu, aku akan mendapatkan ruang untuk bernapas, ruang untuk memeluk diriku sendiri, dan menenangkan luka yang menganga. Tapi ternyata yang menantiku bukanlah ketenangan, melainkan badai yang lebih brutal dari apapun yang pernah kubayangkan. Semua berawal dari satu unggahan. Sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit. Sudutnya sedikit miring, kualitasnya tidak terlalu bagus. Tapi suaraku jelas terdengar. Aku batalkan pernikahan ini. Aku berdiri dalam balutan gaun pengantin putih, wajahku penuh air mata, dan suara yang bergetar menahan luka. Tapi orang-orang yang melihatnya tidak tahu cerita di balik tangisan itu. Mereka hanya menonton, menilai, menghakimi. Komentar pertama muncul seperti gerimis. Tapi tak butuh waktu lama sampai menjadi badai hujatan yang tak terbendung. Gila nih cewek. Udah dikasih pesta mewah malah drama di altar. Dasar cewek nggak bersyukur. Laki ganteng kayak Raka malah ditolak. Mentalnya lemah, pasti cuma hal sepele langsung minta batal. Fix nih perempuan temperamen, pasti suka ngamukin cowoknya. Ya ampun. Pengantin gagal total, cari panggung doang. Dan komentar seperti itu, ada ratusan ribu. Setiap kali aku membuka ponsel, notifikasi membanjiri layar. Mention di Twitter, DM penuh dengan hinaan di Instagram, bahkan nomor tak dikenal yang mengirimi pesan-pesan kejam lewat WhatsApp. Tak ada ruang yang aman. Tak ada tempat yang bisa kutinggali tanpa merasakan bekas cambuk kata-kata orang asing. Dan keluarga Raka, alih-alih meredakan atau mengakui kesalahan, mereka memilih menyalakan api. Ibunya, wanita yang tak pernah menyukaiku sejak awal, dengan lantang berkata dalam sebuah status media sosial, "Anak saya sudah sabar menghadapi calon istri yang emosional dan penuh curiga. Tapi mungkin memang takdir Allah menjauhkan dia dari perempuan yang terlalu labil untuk jadi istri." Ayahnya pun menyebarkan pesan di grup keluarga besar dan tetangga kompleks. Kami sudah siap menggelar pernikahan yang layak. Tapi ternyata, ada perempuan yang tak tahu diri dan lebih memilih mencoreng nama baik keluarga besar. Tak cukup sampai di situ. Mereka menghubungi beberapa media gosip lokal. Dan dengan sedikit bumbu kebohongan, mereka menciptakan narasi yang menyudutkanku habis-habisan. Mereka bilang aku cemburuan, mudah emosi, sering memaki Raka. Bahkan sempat melempar barang saat bertengkar. Fitnah. Semuanya bohong. Tapi siapa yang peduli? Mereka hanya melihat dari layar. Mereka tidak melihat apa yang terjadi di lorong belakang gedung itu. Tidak melihat bisikan Raka ke telinga Dira. Tidak melihat sentuhan itu. Tidak melihat tatapan mata yang bukan untukku. Hari ketiga, aku duduk termenung di kamar. Tirai jendela masih tertutup. Sinar matahari pun tak kuizinkan masuk. Dunia terlalu bising. Terlalu menyakitkan. Ibuku masuk membawa sepiring makanan yang bahkan tak kusentuh. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap punggungku pelan. "Alia, makan dulu, ya, nak. Ibu tahu ini berat. Tapi kamu gak bisa terus begini. Kamu harus kuat." Aku menoleh perlahan. Bibirku bergetar. "Bu, aku dihina semua orang. Aku dianggap gila, padahal aku cuma gak mau menikah sama orang yang mengkhianatiku." Air mataku jatuh. Tak tertahan lagi. Ibu tahu,
Nak, ibu tahu, tapi dunia ini kadang lebih suka cerita yang terlihat indah daripada kebenaran yang pahit. Mereka nggak tahu apa yang kamu lihat. Mereka cuma menonton. Aku nggak kuat, Bu, rasanya pengen hilang aja, pengen kabur ke tempat yang nggak ada siapa-siapa. Ibuku memelukku erat. Hangat. Pelukan yang sudah lama tak kurasakan sejak aku sibuk mempersiapkan pernikahan yang kini tinggal reruntuhan. Kalau kamu hilang, terus siapa yang akan menunjukkan bahwa perempuan juga boleh berkata, tidak, di altar, saat hatinya dilukai? Aku terisak dalam pelukannya. Dunia boleh membenciku, tapi pelukan ibu tetap seperti rumah yang menyambut luka-lukaku dengan kasih. Malam itu, aku membuka ponselku lagi. Bukan untuk membaca komentar, tapi untuk menulis. Menulis dengan tangan gemetar dan hati yang perlahan mulai sadar bahwa aku tidak bisa diam terus. Kujadikan unggahan ini sebagai suaraku. Saya adalah perempuan yang membatalkan pernikahan karena saya tahu ada yang tidak beres. Saya memilih disakiti satu kali, daripada membiarkan diri saya terluka setiap hari. Saya tahu video saya viral. Saya tahu banyak yang menghina. Tapi kalian tidak melihat apa yang saya lihat. Dan saya tidak perlu menjelaskan segalanya untuk membela keputusan yang saya ambil demi menyelamatkan hidup saya sendiri. Lalu, aku mematikan ponsel. Menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 malam terakhir, aku tidur tanpa mimpi buruk. Karena satu hal yang aku yakini sepenuhnya. Aku mungkin dihujat hari ini, tapi suatu saat mereka akan tahu bahwa aku tidak gila. Aku hanya terlalu sadar bahwa diriku layak untuk dicintai dengan setia. Jika ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kau cintai, maka itu adalah ditinggalkan oleh orang-orang yang kau percaya akan selalu memihakmu, apapun yang terjadi. Sahabat, mereka yang dulu memanggilku soul sister, bridesmaid favorit, perempuan terkuat yang kami kenal. Tapi rupanya, kekuatan pun bisa terasa rapuh ketika orang-orang yang selama ini menjadi sandaran, memilih berbalik arah. Sudah 5 hari berlalu sejak aku membatalkan pernikahan itu. 5 hari sejak dunia maya membakar namaku hidup-hidup. Aku bertahan sebisanya, mengurung diri, membatasi interaksi, menahan diri untuk tidak membaca komentar netizen yang menyakitkan. Tapi luka terparah tak datang dari mereka yang tak mengenalku. Luka itu datang dari orang-orang yang dulu memanggilku sahabat. Pagi itu, aku membuka grup WhatsApp kami. Bride Squad alias Cincin. Grup yang dulunya ramai dengan canda tawa, foto-foto inspirasi dekorasi pernikahan, saling kirim video gaun, dan list makanan untuk catering. Grup yang kami buat 3 bulan lalu dengan semangat dan cinta. Sekarang, sepi, mencekam, dan hanya ada satu pesan terakhir yang muncul. Vina, Alia, jujur aku kecewa banget sama kamu. Kamu tahu kami semua udah nyiapin semuanya dari nol, nemenin kamu, bahkan bela-belain cuti kerja cuma buat bantuin. Tapi kamu hancurkan semuanya cuma karena kamu terlalu paranoid. Kamu pikir Dira sengaja godain Raka? Enggak, itu cuma pikiran kamu aja. Sorry, tapi aku gak bisa terus ada di pihak kamu. Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir jatuh dari genggaman. Paranoid? Aku masih ingat jelas bagaimana Raka menyentuh lengan Dira di lorong sepi itu. Aku masih merasakan dinginnya udara ketika aku berdiri terpaku, menyaksikan sesuatu yang tak boleh pernah kulihat di hari pernikahanku sendiri. Aku tahu apa yang kulihat. Aku bukan halu. Aku tidak sedang mencari sensasi. Tapi kenapa mereka lebih percaya pada Dira? Tak lama setelah itu, nama-nama mulai menghilang dari grup. Satu persatu, seperti daun yang gugur di tengah musim badai. Citra left. Rani left. Tika left. Vina left.
Hanya tersisa aku dan Anin. Hatiku seperti diremas. Perih, mual. Seakan paru-paruku mengempis karena kehilangan ruang bernapas. Mereka yang dulu ikut memilih bunga tangan, ikut uji coba make up, ikut mendengarkan curhatku sampai dini hari pergi begitu saja. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Anin, satu-satunya sahabat yang masih bertahan. Anin, Alia, aku percaya sama kamu. Aku tahu kamu bukan tipe yang asal nuduh. Tapi, aku gak kuat lihat semuanya jadi berantakan kayak gini. Aku juga dibully karena masih stay di grup kamu. Vina bahkan udah marah sama aku. Maaf, ya aku mundur dulu. Tapi kamu tetap bisa hubungi aku kalau mau cerita. Aku cuma gak bisa ikut campur lebih jauh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Satu demi satu. Semua pergi. Sore itu, aku memandangi dinding kamar yang kosong. Di sana dulu tertempel foto-foto prewedding dan kenangan persahabatan kami. Kini sudah kulepas. Tapi bekas selotipnya masih tertinggal. Kosong. Seperti hatiku. Ibuku mengetuk pintu kamar. Perlahan ia masuk, lalu duduk di samping tempat tidurku. Ia menatap wajahku yang sembab, dan tanpa berkata apa-apa, memelukku. Bu, suaraku lirih, hampir tak terdengar. Mereka semua ninggalin aku. Ibuku mengusap rambutku lembut. Sahabatmu? Aku mengangguk. Vina, Citra, semuanya pergi. Mereka bilang aku terlalu lebay. Terlalu cemburuan. Mereka pikir aku hancurkan pesta cuma karena aku marah. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tenang tapi tajam menusuk hati. Sayang, kalau mereka bisa pergi secepat itu, mungkin sejak awal mereka memang tidak pernah benar-benar di sisimu. Persahabatan tidak seharusnya pupus karena satu keputusan berat yang kamu buat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku menangis di pelukannya. Tapi kenapa, Bu? Kenapa mereka lebih percaya sama Dira? Padahal aku yang disakiti, aku yang melihatnya sendiri. Ibuku menghela napas. Suaranya berat, matanya mulai berkaca-kaca juga. Karena Dira pintar memainkan peran. Dan karena banyak orang lebih suka cerita yang indah tapi palsu, daripada kenyataan yang pahit tapi jujur. Tapi dengar, Nak, kamu lebih baik kehilangan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencintaimu, daripada bertahan dalam lingkaran kepalsuan. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Aku sendirian sekarang. Bu, benar-benar sendiri. Ibuku mencium keningku. Tidak. Kamu masih punya ibu. Dan kamu masih punya dirimu sendiri. Itu lebih dari cukup untuk bangkit. Malam itu, aku membuka Instagram. Dan yang kulihat seperti pisau baru yang menancap ke luka lama. Satu story dari Vina. Mereka berkumpul. Dira di tengah mereka. Tertawa. Minum kopi. Selfie. Captionnya berbunyi, Bridesmaid tetap solid. Gak akan pernah percaya pada drama. Mataku panas. Nafasku tercekat. Aku mengetuk layar ponsel, pelan. Lalu menuliskan satu catatan kecil di buku harianku malam itu. Terkadang, kejatuhan terbesar dalam hidup datang bukan dari musuh, tapi dari tangan sahabat yang dulu memeluk kita erat. Tapi biarlah, karena dari pengkhianatan ini, aku belajar satu hal. Aku lebih baik sendiri, daripada dikelilingi orang yang hanya berdiri di sampingku saat segalanya terlihat indah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan artinya kesepian. Tapi dari dasar kesepian itulah, mungkin aku akan belajar berdiri. Bukan karena ada yang menopangku, tapi karena aku tahu, tak ada siapapun lagi selain aku sendiri. Aku pikir, setelah kehilangan sahabat-sahabatku, ditinggal oleh calon suami,
dihujat oleh keluarga dan netizen, tak akan ada lagi bentuk penghiburan yang mampu menembus ruang hampa dalam hatiku. Hari-hari kulalui dengan kepala tertunduk, seakan dunia terus menertawakanku dari setiap sudut. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang memelukku dan berkata, "Kamu melakukan hal yang benar." Semuanya hanya menghakimi, menuding, dan membicarakan, seolah aku hanya tokoh utama dari drama picisan yang boleh dikomentari tanpa empati. Tapi rupanya, semesta masih menyisakan secuil kasih untukku. Dan itu datang dari tempat yang paling tak terduga, seorang tamu yang bahkan tak kukenal. Pagi itu, seorang kurir datang membawa amplop krem, tanpa nama pengirim. Hanya dituliskan di sudut kiri, "Untuk Alia." Aku sempat mengira itu undangan lagi, atau surat sindiran dari kerabat Raka. Tapi entah kenapa, tanganku tetap meraih gunting dan membukanya. Di dalamnya, selembar kertas putih beraroma lembut lavender. Tulisannya rapi, dengan tinta hitam, ditulis dengan tangan. Dan isinya, menghentikan napasku seketika. "Hai, Alia. Aku hadir sebagai tamu di pernikahanmu." Aku duduk di meja paling pojok dekat dekorasi bunga mawar putih. Mungkin kamu tak melihatku, tapi aku menyaksikan semuanya. Termasuk keberanianmu. Dan aku ingin mengatakan satu hal. Kau luar biasa. Beberapa tahun lalu, aku juga berdiri di posisi yang sama. Aku hampir menikahi seorang pria yang dicintai banyak orang, yang disanjung keluarganya, yang tampak begitu sempurna di mata dunia. Tapi aku tahu ada yang tidak benar. Ada sikapnya yang menyakiti, ada ucapannya yang menggores, dan ada seorang perempuan yang terus berdiri terlalu dekat dengannya. Aku tahu, aku akan menjalani pernikahan yang salah jika aku melanjutkan. Tapi aku tidak seberani kamu, Alia. Aku tetap menikah. Dan 5 tahun setelahnya, aku keluar dari rumah itu dengan luka di tubuh, di hati, dan di jiwa. Aku menyesal karena tidak mendengarkan suaraku sendiri saat altar itu hanya tinggal selangkah lagi. Saat aku melihatmu berdiri dan mengatakan, "Aku batalkan pernikahan ini," air mataku jatuh. Bukan karena kamu menghancurkan pesta, tapi karena kamu menyelamatkan hidupmu. Karena kamu menyelamatkan sisa tahun-tahunmu dari penderitaan yang tidak pantas kamu alami. Jangan dengarkan mereka yang hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk memilih luka hari ini, demi keselamatan esok hari. Kamu kuat. Dan kamu tidak sendirian. Seorang perempuan yang pernah gagal menyelamatkan dirinya sendiri. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir itu. Air mata yang sudah lama kutahan jatuh begitu saja, membasahi surat itu. Aku terduduk di lantai, memeluk surat itu ke dada seperti memeluk seseorang yang memahamiku tanpa perlu menjelaskan. Selama ini aku merasa sendirian. Tapi lewat tulisan tangan sederhana itu, aku merasa dilihat, dipahami, diakui. Aku tidak sendirian. Bisikku lirih. Suaraku nyaris tak terdengar. Ibu yang masuk membawakan teh pun terdiam, melihatku menangis tanpa suara. Ia duduk di sampingku dan bertanya, "Ada apa, Nak?" Dengan air mata yang masih mengalir, aku menunjukkan surat itu padanya. Ia membacanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari penuh kesedihan, ibu tersenyum. "Lihat, Alia, Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian. Kadang, kekuatan datang dari orang-orang yang bahkan tidak pernah kita duga," ucapnya lembut. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa luka ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin memang tidak banyak yang akan memahamiku. Tapi cukup satu hati yang bisa melihatku sebagai perempuan yang memilih menyelamatkan dirinya, bukan perempuan yang gagal menikah. Malam itu,
Aku menuliskan sesuatu di buku harianku. Aku menangis hari ini. Tapi bukan karena lemah. Melainkan karena ada yang mengingatkanku bahwa keberanianku layak dihargai. Bahwa luka ini mungkin jalan panjang menuju kebebasan. Dan mungkin aku tidak gagal. Aku hanya memilih jalan yang berbeda. Jalan yang menyelamatkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa rasa takut dibenci. Karena kali ini aku tahu, ada yang melihatku sebagai pemenang, bukan sebagai pengacau. 3 minggu telah berlalu sejak hari yang mengubah hidupku. 3 minggu sejak aku berdiri di tengah pesta megah dan menghancurkan segalanya. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak sanggup berpura-pura. 3 minggu sejak aku membatalkan pernikahan di depan ribuan mata yang ternganga, dan telinga yang haus akan sensasi. 3 minggu sejak semua orang menyalahkanku, mencaci, mencemooh, menganggapku perempuan labil yang merusak kebahagiaan sendiri. Dan hari ini mereka semua melihat kebenaran yang sejak awal sudah kulihat sendiri. Pagi itu, aku bangun tanpa firasat apapun. Matahari menyelinap masuk lewat jendela kamar. Suara burung terdengar samar dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku tidak terlalu takut membuka ponsel. Aku bahkan sudah cukup tenang untuk melihat notifikasi media sosial tanpa gemetar. Tapi saat kubuka Instagram, dunia seperti berhenti berputar. Sebuah unggahan muncul di beranda, dibagikan ulang oleh lebih dari 100 akun gosip dalam waktu kurang dari 1 jam. Foto itu sangat familiar. Dira dan Raka berdiri berdampingan di sebuah kafe bergaya Eropa, dengan lampu remang dan bunga lavender di latar belakang. Wajah mereka berseri, tangan mereka saling menggenggam. Captionnya singkat, menusuk, dan begitu pongah. Cinta tidak bisa dibohongi. Raka Pradipta hati biru. Darahku seperti naik ke kepala. Tanganku dingin. Nafasku tercekat. Jantungku berdegup terlalu keras untuk ukuran pagi yang tenang. Aku menatap layar ponsel lama sekali, seolah berharap semua itu hanya mimpi buruk yang bisa kuhapus dengan 1 kali klik. Tapi tidak. Ini nyata. Mereka benar-benar bersama. 3 minggu lalu, mereka menyangkal semua. 3 minggu lalu, Raka mengatakan padaku bahwa itu hanya candaan. Bahwa aku lebay. Bahwa aku berhalusinasi. 3 minggu lalu, Dira menangis di depan semua orang, berpura-pura tidak tahu kenapa aku marah. Dan sekarang, mereka mengakui semuanya. Bukan hanya mengakui, tapi merayakannya. Seolah luka yang kutanggung hanyalah batu loncatan untuk romansa picisan mereka. Komentar-komentar pun membanjiri postingan itu. Tapi kali ini, bukan aku yang dihujat. Oh, jadi beneran dong dugaan si Alia waktu itu. Cih, tega banget. Ini MAH jelas pengkhianatan. Baru 3 minggu batal nikah. Udah pacaran? Emangnya gak bisa nungguin waktu yang lebih layak? Respect buat Alia. Dia udah selamat dari 2 orang palsu. Dan entah kenapa, aku tidak bahagia membaca semua itu. Aku tidak merasa menang. Tidak merasa puas. Karena di dalam dada ini, masih ada sisa-sisa luka yang belum sempat sembuh. Sore harinya, aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang mendung. Ibuku datang membawa teh hangat. Ia duduk di sampingku, melihat wajahku yang kembali murung. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan lembut. Aku menyerahkan ponselku padanya, memperlihatkan foto itu. Ia membaca captionnya perlahan. Matanya menggelap, lalu kembali menatapku. "Kamu kecewa?" tanyanya. Aku menghela napas panjang. Kecewa? Iya. Tapi lebih dari itu, Bu. Rasanya hancur. Seakan semua perasaanku kemarin sah, tapi dunia baru percaya sekarang.
Kenapa harus menunggu mereka posting foto pacaran dulu untuk percaya kalau aku disakiti? Ibuku menggenggam tanganku erat. Karena kadang dunia baru mengerti saat luka itu dibuka oleh si pelaku sendiri. Tapi kamu tahu, Alia, kamu lebih kuat dari mereka semua. Karena kamu memilih pergi sebelum luka itu jadi permanen. Aku mengangguk pelan. Air mata menitik tanpa suara. Bukan tangisan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya, aku tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Malam itu, aku duduk di meja belajar. Kubuka buku harian yang kini selalu menemaniku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menulis tanpa gemetar. Hari ini mereka mengaku. Hari ini semua orang tahu. Dan hari ini, aku tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Biarkan mereka berdua merayakan cinta yang lahir dari pengkhianatan. Karena aku sedang tumbuh. Bukan dipelukan seseorang, tapi dipelukan diriku sendiri. Dan kupikir, itu jauh lebih indah daripada hubungan apapun yang lahir dari kebohongan. Setelah semua badai yang datang silih berganti, pengkhianatan, penghinaan, kehilangan, dan penghakiman tanpa ampun dari publik, aku mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh adalah pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk menyelamatkan sisa diriku yang masih bisa diselamatkan. Pagi itu, aku sedang duduk di depan jendela kamar, menyesap teh yang mulai dingin. Udara terasa lebih tenang dari biasanya. Langit tidak secerah harapan, tapi juga tidak segelap kenyataan yang pernah menelanku hidup-hidup. Aku membuka emailku seperti biasa, tidak berharap apa-apa, hingga mataku tertumbuk pada satu subjek. Job offer, Creative Writer Luna Oko. Media, Bandung. Aku terdiam. Jantungku berdetak pelan tapi mantap. Ada perasaan yang mengalir perlahan dari dada, seperti cahaya kecil yang lama hilang dan kini mencoba menyapa kembali. Aku membuka email itu, membacanya dengan seksama. Dan setiap kata seolah menjadi pelipur lara. Kami mengikuti perjalanan tulisan-tulisan Anda di blog pribadi. Kami sangat tersentuh dengan keteguhan dan kejujuran yang Anda tuangkan di sana. Kami percaya, Anda adalah sosok yang bisa membawa warna baru untuk tim kami. Kami ingin mengundang Anda bergabung sebagai penulis konten utama di Luna Oko, Bandung. Air mataku mengalir, tak tertahan. Bukan karena aku sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah semuanya, aku merasa diakui bukan karena penampilan, bukan karena status, bukan karena siapa tunanganku, tetapi karena tulisanku, karena suaraku, karena pikiranku, karena aku. Bu, kataku perlahan saat makan malam. Ibuku menoleh, menyuapkan nasi ke mulutnya. Iya, nak. Aku dapat tawaran kerja di Bandung. Ia terdiam sejenak. Sendok di tangannya menggantung. Tapi ia tidak terkejut. Mungkin diam-diam, ia tahu waktunya akan tiba. Kapan berangkat? Tanyanya pelan. Kalau aku jawab, lusa, ibu marah gak? Ia tertawa kecil. Suaranya mengandung luka yang sedang dipeluk, tapi juga kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ibu gak akan pernah marah sama anak yang mencoba menyelamatkan hidupnya. Aku tersenyum. Aku hanya butuh tempat yang tidak mengenalku sebagai pengantin yang membatalkan pernikahan. Ibu tahu, katanya. Dan ibu percaya, dimanapun kamu berdiri, kamu akan selalu membawa cahaya dari luka yang pernah kamu lewati. 2 hari kemudian, aku tiba di Bandung. Udara pagi yang dingin menyambutku di terminal. Langit abu-abu, tapi tidak menyedihkan. Kota ini asing, tapi menyimpan janji. Seperti lembaran kertas kosong yang menungguku untuk mulai menulis ulang kisahku sendiri. Kantor Luna Oko.
Terletak di bangunan 2 lantai bergaya industrial. Penuh tanaman rambat, jendela besar, dan aroma kopi dari kedai kecil di sampingnya. Saat aku masuk, seorang pria berjas kasual biru tua menyapaku. Tingginya semampai, wajahnya tenang, dan caranya bicara, sopan, terukur. Selamat datang di Luna Oko, Alia. Saya Reno, manajer konten. Senang akhirnya bisa bertemu langsung, ucapnya sambil menjabat tanganku dengan hangat. Aku tersenyum, gugup tapi lega. Saya juga, Mas. Terima kasih sudah percaya dengan tulisan saya. Bukan cuma tulisanmu, tapi energimu. Saya yakin, kamu punya sesuatu yang belum pernah kami temui di sini. Dan entah mengapa, saat mendengar itu, aku merasa, mungkin, semua yang hancur kemarin tidak sia-sia. Reno bukan hanya atasan. Ia juga seorang pendengar. Dalam waktu singkat, aku menyadari bahwa di balik sikap profesionalnya, ia menyimpan kelembutan yang jarang kutemui selama ini. Ia tak pernah bertanya soal masa laluku secara langsung, tapi dari caranya memandangku saat aku termenung, dari caranya menaruh kopi hangat di mejaku saat hujan turun, dari caranya berkata, "Kamu gak perlu buru-buru jadi baik-baik saja, Alia." Pelan-pelan pun tak apa, aku tahu ia memahami luka, bahkan tanpa harus melihatnya. Malam pertama di kos baru, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku tidak lagi merasa seperti pengantin yang gagal. Hari ini, aku adalah penulis baru di kota yang baru, dengan harapan baru. Mungkin belum bahagia, tapi aku sudah tidak lagi terpuruk. Dan itu, awal yang cukup. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil di bibir. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum pemulihan. Dan tanpa aku sadari, aku mulai menyukai caraku sendiri bertumbuh. Cinta, ternyata, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan hadir. Apalagi setelah ia pernah datang dengan wujud yang salah. Sudah sebulan aku tinggal di Bandung. Kota ini terasa seperti pelukan pelan bagi luka-luka yang tak bisa kusembuhkan di kota asal. Suara kendaraan yang tak kukenal, udara dingin sore hari, dan ritme hidup yang berbeda. Semuanya memberikan ruang yang luas untuk bernapas, berpikir, dan perlahan menyembuhkan. Tapi meski semuanya terlihat baru, luka di dalam diriku masih belum benar-benar mengering. Ada hari-hari saat aku bangun dengan perasaan gelisah, seolah ada bayangan dari masa lalu yang diam-diam merayap ke pikiranku. Bayangan itu bernama Raka. Bayangan itu juga punya wajah Dira. Dan meski mereka sudah tak lagi ada di hidupku, bekasnya masih terasa, tajam, menyakitkan, menakutkan. Reno, manajer sekaligus rekan kerjaku, adalah sosok yang berbeda. Ia bukan tipe pria yang langsung mengungkapkan ketertarikan dengan kata-kata manis. Tidak ada rayuan. Tidak ada perhatian berlebihan yang membuatku curiga. Tapi justru karena itulah, aku mulai memperhatikannya. Perhatiannya hadir dalam bentuk yang paling sederhana, tapi paling tulus. Saat aku lupa makan karena tenggelam dalam tulisan, dia meletakkan roti di meja dan berkata, "Kamu butuh energi buat nulis, bukan cuma kata-kata." Saat aku termenung menatap layar, ia tidak bertanya, "Kenapa kamu sedih?" Tapi cukup berkata, "Kalau kamu butuh diam, aku temani dalam diam juga." Dan saat aku menolak ajakan makan malam tim dengan alasan lelah, ia hanya mengangguk dan membawakan minuman hangat ke kosku malam harinya tanpa basa-basi. "Kamu gak harus ikut ramai-ramai dulu. Tapi kamu gak sendiri, ya?" Tapi meski aku bisa melihat ketulusannya, hatiku masih terbungkus oleh ketakutan. Aku mulai menarik diri setiap kali Reno mulai terlalu dekat. Setiap kali ia duduk lebih lama di sampingku, aku merasa dadaku sesak. Bukan karena tak nyaman, justru karena aku takut merasa nyaman. Aku takut jika aku kembali membuka hati, aku akan kembali disakiti. Aku takut jika aku percaya lagi, aku akan jatuh ke lubang yang sama. Dan suatu sore, ketakutan itu akhirnya pecah.
Kami sedang menyusun konsep untuk proyek kampanye digital. Hujan turun di luar jendela. Reno menatapku lama setelah rapat berakhir. Di tangannya, 2 gelas kopi hangat yang baru diseduh. Alia, katanya pelan. Aku nggak akan ganggu kamu dengan pertanyaan basa-basi, tapi boleh nggak aku tanya satu hal? Aku mengangguk pelan, waspada. Kamu takut aku menyakitimu, ya? Pertanyaan itu seperti petir di tengah hujan yang sudah deras. Langsung, jujur, dan menyentuh bagian terdalam hatiku. Aku menatapnya. Mataku mulai memanas. Tapi aku tidak menyangkal. Ya, jawabku pelan. Aku takut. Dia tidak terkejut, tidak marah. Hanya mengangguk, lalu meletakkan 1 gelas kopi di hadapanku. Kamu boleh takut, Alia. Dan aku gak akan paksa kamu buat berhenti merasa takut. Aku cuma mau bilang, aku gak akan kemana-mana. Aku gak minta kamu percaya sekarang, atau besok. Tapi aku akan tetap di sini, kalau suatu saat kamu butuh seseorang yang cuma ingin melihatmu sembuh. Kalimat itu membuat air mataku tumpah. Tanpa sadar, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ada seseorang yang tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak mempercepat waktuku. Seseorang yang tahu, luka tidak bisa diobati dengan paksaan. Luka hanya bisa sembuh jika kita diberi waktu, ruang, dan kasih yang sabar. Malam itu aku pulang ke kosku dalam diam. Tidak banyak kata yang tersisa di benakku. Tapi sebelum tidur, aku menulis lagi di buku harian. Aku masih takut. Aku masih trauma. Tapi hari ini, aku belajar bahwa ketulusan tidak pernah buru-buru. Cinta yang benar tidak datang untuk menuntut sembuh. Ia datang untuk menemani, pelan, tenang, dan tulus. Mungkin, aku belum siap untuk jatuh cinta. Tapi aku tahu, perlahan, aku siap untuk tidak takut dicintai. Kukira, hari ketika aku melihat mereka benar-benar bersanding di pelaminan akan membuatku kembali runtuh. Kukira, melihat Dira mengenakan gaun pengantin, yang dulu begitu kuimpikan akan kukenakan di hadapan Raka, akan memicu luka lama dan mengoyak hatiku yang sudah susah payah kupulihkan. Tapi ternyata, yang kurasakan justru sebaliknya. Bukan hancur, bukan sakit, tapi kosong. Kosong, karena aku tahu mereka sedang berpura-pura bahagia dalam pesta yang bahkan tak mampu menutupi bau pengkhianatan masa lalu. Aku melihat berita pernikahan mereka secara tak sengaja. Bukan undangan, tentu saja, aku sudah terlalu beracun bagi mereka untuk diingat. Tapi seorang teman lama mengirimiku tangkapan layar dari unggahan akun gosip lokal. Resmi, Raka Dira menikah di tengah kontroversi. Tapi siapa sangka, pesta ini justru sepi dari undangan publik figur dan kolega lama. Aku menatap foto itu lama. Raka mengenakan setelan jas putih gading, Dira berdiri di sisinya dengan gaun megah penuh kristal. Tapi entah mengapa, senyum mereka tak menyala. Seperti lampu pesta yang menyala seadanya. Seperti cahaya yang dipaksa hidup di tengah ruangan gelap. Aku perhatikan latar pelaminannya. Bunga-bunga memang mewah. Dekorasi memang mahal. Tapi sesuatu terasa dingin. Tidak ada kemeriahan. Tidak ada aura cinta. Hanya 2 orang yang berusaha terlalu keras untuk membuktikan bahwa mereka bahagia. Dan yang lebih mengejutkan, komentar-komentar netizen kini berpihak padaku. Sepi ya? Dulu pas nikah sama Alia rame banget tuh. Orang-orang pada gak datang kali karena tahu asal-usul hubungan mereka. Mereka pikir bisa rayakan cinta hasil pengkhianatan dan dunia akan bertepuk tangan. Cinta gak butuh pembuktian, kecuali kalau itu penuh kebohongan. Aku membaca semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedikit luka, karena tak seorang pun dari mereka percaya padaku saat aku berdiri sendirian di altar dan membatalkan semuanya.
Tapi juga ada rasa damai, karena akhirnya kebenaran menemukan caranya sendiri untuk bicara. Malamnya, aku duduk di balkon kecil kosanku. Angin Bandung berembus pelan. Di tanganku, secangkir coklat panas, dan di dadaku, detak jantung yang tak lagi dipenuhi dendam. Ibuku menelepon. "Alia, kamu udah lihat kabar itu?" Aku diam sejenak, lalu menjawab ringan. "Iya, Bu. Aku lihat." "Kamu gimana?" Aku menghela napas. "Anehnya, aku baik-baik saja." Ibuku tertawa pelan. "Itu karena kamu sudah sembuh, Nak. Luka kalau dipaksa sembuh, makin parah. Tapi kamu belajar memeluk lukamu dulu, baru berjalan pelan. Dan hari ini, kamu sudah cukup jauh dari titik hancurmu." Aku meneteskan air mata kecil, bukan karena sedih, tapi karena bangga pada diriku sendiri. Sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. Hari ini mereka menikah. Tapi pesta itu bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang pembuktian. Aku tidak hadir, tidak diundang. Tapi aku tak perlu datang ke acara yang dibangun dari reruntuhan rasa sakit. Dulu aku menangis di altar demi menyelamatkan hidupku. Hari ini, aku tersenyum di tempat tidurku sendiri. Karena aku tahu, aku tidak memilih untuk kalah. Aku memilih untuk lepas. Dan ternyata, itu kemenangan yang sesungguhnya. Di luar sana, mungkin Dira sedang memamerkan cincin. Mungkin Raka sedang berkata, "Akhirnya kami bersatu." Tapi aku tahu, bahagia tidak bisa dicapai dengan cara menyakiti orang lain. Dan aku masih sendiri. Tapi kali ini, tidak kesepian. Karena aku telah memilih diriku sendiri. Dan aku tak pernah merasa lebih utuh dari hari ini. Malam itu dingin, hujan turun sejak sore, menyapu kota Bandung dengan kelembutan yang mengandung kesedihan. Langit menggelap lebih cepat, seolah ikut menyembunyikan segala kenangan pahit yang tertinggal di balik jendela. Aku dan Reno sedang lembur di kantor. Proyek iklan untuk klien besar hampir selesai, dan seperti biasa, kami berdua adalah yang paling terakhir pulang. Kami duduk berdampingan di ruang meeting kecil, masing-masing menatap layar laptop, sesekali bertukar ide, sesekali diam dalam kesunyian yang nyaman. Tiba-tiba, Reno memutar badannya ke arahku. "Alia." Suaranya pelan, tapi serius. Aku mengangkat wajah. "HM." Dia menatapku dalam. Lalu perlahan memutar layar laptopnya ke arahku. Dan di sana, terpampang video pernikahanku yang batal. Cuplikan yang viral. Potongan dari momen saat aku berdiri dengan gaun pengantin, menatap tamu undangan, dan berkata dengan suara bergetar, "Aku batalkan pernikahan ini." Detik itu juga, dunia seperti terdiam. Aku tercekat. Tanganku refleks mengepal di pangkuan. Jantungku berdegup lebih cepat. Entah karena malu, takut, atau trauma yang tiba-tiba kembali menyeruak. Tapi Reno tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku. Lalu dengan suara yang begitu lembut, ia bertanya, "Kamu, ini kamu, ya?" Aku mengangguk perlahan. Pandanganku menunduk. Ingin rasanya aku menghilang saat itu juga. Ya, itu aku. Aku pikir, dia akan diam lama, atau mulai mengajukan pertanyaan panjang. Tapi justru yang terjadi malah sunyi, dan kemudian, suara lembut itu kembali terdengar. "Aku bangga padamu, Alia." Aku menoleh cepat. "Apa?" Wajahnya serius, tapi tidak menghakimi. Tidak ada rasa kasihan. Hanya kekaguman yang begitu tulus. "Aku bangga padamu," ulangnya. "Kamu berdiri,
di tengah ruangan penuh orang. Dengan gaun putih. Dengan semua mata tertuju padamu. Tapi kamu tetap memilih dirimu sendiri. Itu luar biasa. Itu berani banget. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Air mata mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena malu. Aku kira, kamu akan menghindar, kataku pelan. Reno menggeleng. Kalau ada yang harusnya malu, bukan kamu. Tapi mereka yang membuat kamu sampai harus mengambil keputusan segila itu demi menyelamatkan diri. Aku menutup wajahku sebentar. Tak bisa menahan haru. Banyak orang pikir aku cuma drama. Egois. Gila. Mereka gak tahu rasanya berdiri di altar, tapi merasa seperti sedang dikubur hidup-hidup. Bisikku. Reno mendekatkan kursinya. Tidak menyentuhku. Tidak merangkulku. Tapi kehadirannya seperti selimut yang menghangatkan luka lama. Aku gak peduli mereka bilang apa. Aku hanya tahu satu hal. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dan di sana, ada keheningan. Tapi bukan keheningan yang canggung. Melainkan keheningan yang mengandung pemahaman. Malam itu, kami pulang bersama. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut kami. Tapi di dalam mobil, Reno memutar lagu pelan. Dan saat liriknya berbunyi, "You are enough, just as you are," aku menoleh ke jendela dan menahan air mata yang ingin tumpah. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, masa laluku tidak membuatku kehilangan seseorang. Sesampainya di kamar, aku menulis satu catatan di buku harian. Hari ini, masa laluku bukan jadi beban, tapi jadi alasan seseorang menatapku dengan kagum. Aku mulai percaya, mungkin aku memang tidak seburuk yang selama ini mereka katakan. Mungkin, aku hanya belum bertemu orang yang bisa melihat luka sebagai bukti kekuatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai, tanpa harus menjadi versi sempurna dari diriku. Kota ini seharusnya menjadi tempat perlindungan. Tempat aku mulai kembali menata hidup. Tempat di mana masa lalu tidak mengenalku, dan aku bisa berjalan tanpa dibayangi kisah yang menghancurkan. Tapi ternyata, bahkan luka yang sudah kukubur dalam pun tahu jalan pulang. Dan sore itu, masa laluku berdiri di depan pintu. Hujan baru saja turun. Jalanan masih basah. Aku baru pulang dari kantor, menggenggam sisa kehangatan dari gelas kopi yang sudah hampir habis, ketika seseorang mengetuk pintu kosku. Aku mengintip dari tirai. Dan dunia seperti berhenti berputar. Itu Raka. Dengan jaket lusuh. Rambut acak-acakan. Wajah yang jauh dari kesan rapi yang dulu selalu ia jaga. Matanya sembab. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Kupikir aku akan marah. Menampar. Meneriaki. Tapi kenyataannya, aku hanya berdiri mematung. Karena saat pria yang dulu kucintai berdiri di sana dalam keadaan hancur, aku tidak merasakan cinta. Hanya kehampaan. Raka, suaraku nyaris tak terdengar. Dia menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kutemui sebelumnya. Penuh kegugupan, keputusasaan, dan penyesalan yang terlambat. "Alia, boleh aku masuk?" Aku diam sejenak, lalu membuka pintu, tanpa kata. Ia duduk di kursi kayu kecil di ruang tamu kosku, dan untuk beberapa saat, kami hanya dikelilingi oleh suara hujan. Aku menatapnya dalam, bertanya tanpa bicara. "Apa yang kau cari di sini? Kenapa baru sekarang?" Dan akhirnya, ia bicara. Dengan suara yang parau. "Dira selingkuh, Alia. Sama atasannya. Aku,
Aku kehilangan semuanya. Aku tidak terkejut. Mungkin karena sejak awal aku tahu, hubungan mereka dibangun dari kebohongan. Dan cinta yang lahir dari pengkhianatan, selalu menuntut pengkhianatan yang lebih besar untuk tetap hidup. Aku tahu aku salah. Tapi waktu itu, aku bingung. Aku pikir, perasaanku ke Dira cuma sesaat. Tapi semuanya jadi terlalu cepat. Dan kamu marah, dan aku gak tahu harus apa. Sekarang kamu tahu, kataku pelan, rasanya dikhianati. Dia menunduk. Bahunya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, Raka menangis di hadapanku. Aku nyesel, Alia. Sumpah, setiap malam aku mikirin kamu. Aku lihat video itu ribuan kali. Kamu berdiri sendirian. Kamu kuat banget. Dan aku pengecut. Aku lepasin perempuan sekuat itu, cuma karena godaan sesaat. Ia menggenggam tanganku tiba-tiba. Tangannya dingin. Matanya basah. Tolong beri aku satu kesempatan. Kita mulai dari awal. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku cinta kamu, Alia. Dan di sanalah titik pembuktiannya. Bukan seberapa hancur dia kini, tapi seberapa utuh aku telah menjadi. Aku menarik tanganku pelan. Menatap matanya yang memohon, dan berkata dengan suara yang tenang, tapi tajam. Aku bukan perempuan yang sama, Raka. Perempuan yang dulu kamu hancurkan, sudah mati di hari aku berdiri di altar itu dan membatalkan pernikahan kita. Dan perempuan yang berdiri di hadapanmu sekarang, tidak akan pernah kembali ke masa lalu hanya karena kamu menyesal. Ia tercekat. Air matanya jatuh. Tapi aku tak bergeming. Maaf, Raka. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak pernah punya niat untuk kembali. Ia bangkit perlahan. Terdiam lama di depan pintu sebelum akhirnya berkata, "Kamu benar. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Aku hanya tersenyum kecil. Sayangnya, kamu menyadarinya terlalu terlambat. Dan pintu itu, kututup perlahan. Bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Karena aku tahu, kali ini, aku benar-benar bebas. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Dulu, aku pernah memohon pada Raka agar tidak menyakitiku. Hari ini, dia yang datang memohon untuk kembali. Tapi luka yang sembuh bukan berarti lupa. Luka itu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak akan pernah membuatmu memilih antara harga diri dan kebahagiaan. Dan kini, aku memilih diriku. Lagi. Dan lagi. Sampai tak ada sisa pun dari rasa takut dalam dada ini. Malam itu, aku berdiri menatap sosok Raka yang kini tampak begitu kecil di hadapanku. Pria yang dulu pernah membuatku percaya akan cinta, yang dulu kusebut tunangan, calon suami, belahan jiwa, kini berdiri dengan kepala tertunduk, wajah kusut, dan suara yang nyaris putus. "Berilah aku kesempatan," katanya. "Aku janji akan berubah. Aku sadar aku salah, Alia." Tapi yang dia tidak tahu adalah, aku sudah terlalu jauh melangkah dari titik yang dia tinggalkan. Dan aku tak berniat untuk kembali ke dalam lingkaran luka yang sama. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap langsung ke matanya, tanpa goyah sedikit pun. "Raka," kataku, datar namun tegas. "Saat aku mencintaimu, aku memberikan segalanya. Aku percaya sepenuhnya. Aku membela kamu dari semua omongan orang. Tapi kamu membalasnya dengan mempermalukanku di depan dunia. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, kamu memperlakukan aku seperti tidak berarti." Ia tercekat. Mulutnya bergerak, seakan ingin menyela. Tapi aku tak memberinya kesempatan. "Sekarang kamu datang padaku,
dalam keadaan hancur, dan berharap aku bisa memelukmu seperti dulu? Tidak, Raka. Hidup tidak bekerja seperti itu. Aku melangkah satu langkah ke depan. Menatap lebih dalam, lebih kuat. Apa yang kamu alami sekarang, itu bukan karma. Itu akibat. Karena kamu tidak bisa membangun kebahagiaan dari reruntuhan seseorang yang kamu hancurkan. Wajah Raka memucat. Ia terlihat seperti hendak menangis lagi, tapi kali ini bukan karena cinta, tapi karena kenyataan yang pahit. Aku mohon, Alia, sekali ini saja. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku tersenyum kecil. Senyum dingin tapi elegan. Senyum dari seorang perempuan yang tak lagi bisa dipatahkan. Dan dulu, aku juga gak punya siapa-siapa saat semua orang berpaling dariku. Tapi aku berdiri. Aku bangkit. Tanpa bantuanmu. Tanpa kamu genggam tanganku. Jadi sekarang, kamu juga harus berdiri sendiri, Raka. Karena kamu memilih jalan itu. Aku membalikkan badan, menuju pintu. Saat tanganku menyentuh kenop, aku berkata satu kalimat terakhir, tegas dan jelas. Kita sudah selesai. Dan aku sudah sembuh. Lalu kututup pintu perlahan. Bukan untuk mengusirnya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tak lama setelah itu, aku duduk di ranjang. Tanganku masih sedikit gemetar. Tapi bukan karena bimbang, melainkan karena lega. Rasanya seperti menang tanpa perlu berteriak. Seperti mengakhiri bab yang penuh darah dan air mata, dengan kalimat penutup yang anggun dan berani. Malam itu, aku kembali menulis. Ada dua jenis kemenangan. Menang karena membalas, atau menang karena menolak untuk kembali ke masa lalu. Hari ini, aku memilih yang kedua. Dan rasanya luar biasa. Aku tak pernah membayangkan akan menemukan cinta lagi. Bukan karena aku tak percaya cinta itu ada. Tapi karena setelah semua luka, semua pengkhianatan, semua rasa takut yang melekat kuat dalam dadaku, aku tak pernah yakin akan ada seseorang yang mampu melihatku tanpa bayangan masa lalu. Tapi ternyata, Tuhan tak pernah membiarkan luka dibiarkan mengering sendirian. Tuhan mengirim Reno. Kami tidak pernah berbicara tentang kita secara langsung. Reno tidak pernah memaksaku menjawab perasaan, tidak pernah menuntut status, tidak pernah mendesak untuk mempercepat apapun. Yang dia lakukan hanyalah menemani. Dalam diamku, dia tetap ada. Dalam tangisku, dia tetap duduk di sebelahku. Dalam ketakutanku, dia berkata pelan, "Gak apa-apa, kamu boleh takut. Aku tetap di sini." Hari demi hari, aku mulai melihat cinta, bukan sebagai sesuatu yang membuatku kehilangan harga diri, melainkan sesuatu yang menemukan dan merawat diriku kembali. Sore itu, kami pergi ke tempat favoritku di Bandung. Taman kecil di balik kafe tua yang penuh tanaman rambat. Tak ada hiasan mewah, tak ada cahaya kerlap-kerlip. Hanya langit mendung yang mendekap kami dan aroma tanah basah setelah hujan. Reno mengajakku duduk di bangku kayu yang menghadap kolam kecil. Tangannya gemetar sedikit saat menggenggam tanganku. "Alia," katanya, suaranya bergetar, pelan, tapi tulus. Aku menoleh padanya, mengerutkan kening karena matanya tampak berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku gak pandai membuat momen romantis. Aku gak punya cincin mewah malam ini, gak punya kata-kata puitis yang disiapkan dari jauh-jauh hari, katanya dengan senyum gugup. Tapi ada satu hal yang sudah lama ingin aku bilang, dan kali ini, aku gak mau menunggu lebih lama. Ia menghela napas panjang. Lalu, dari saku jaketnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil sederhana, dan membukanya pelan. Di dalamnya, bukan berlian besar seperti di iklan-iklan.
Tapi cincin perak tipis, dengan ukiran kecil bertuliskan, selalu ada. Alia. Bukan karena kamu kuat aku jatuh cinta padamu. Tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti bertahan, dan mulai memilih bahagia. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani menjadi utuh dari kepingan-kepingan yang pernah hancur. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin menjadi rumah yang baru, tempat kamu bisa pulang tanpa rasa takut. Maukah kamu menikah denganku? Aku menatapnya lama. Air mataku menggenang begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena patah, tapi karena penuh. Iya, Reno, aku mau. Bukan karena aku sudah sembuh seutuhnya, tapi karena kamu membuatku percaya, aku tak harus sempurna dulu untuk dicintai. Kami berpelukan lama di taman yang sepi itu. Hanya suara burung sore dan desiran angin yang menemani. Tak ada sorak, tak ada kamera, tak ada pesta. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah, aku merasa, inilah cinta yang sesungguhnya. Bukan yang membuatku terbang tinggi hanya untuk dijatuhkan. Tapi yang membuatku berjalan mantap, pelan, pasti, dan penuh harapan. Malam itu, aku menulis di buku harianku untuk terakhir kalinya. Dulu aku menangis karena kehilangan. Hari ini aku menangis karena diberi kesempatan. Dulu aku berdiri di altar dan berkata, tidak, demi menyelamatkan diri. Hari ini, aku berkata, iya, karena aku tahu aku layak bahagia. Aku mencintai Reno bukan karena dia datang saat aku sudah baik-baik saja. Tapi karena dia datang saat aku belum utuh, dan tetap memilih bertahan. Dan hari ini, aku tak lagi merasa sendiri. Aku menemukan rumah, di mata seseorang yang melihatku, tanpa pernah menuntutku menjadi orang lain. Hidup memang aneh. Kadang, karma tidak datang dalam bentuk guntur yang menggelegar. Ia datang pelan, diam-diam, tapi pasti. Dan ketika datang waktunya, dunia seolah menonton dengan mata terbuka lebar. Aku sedang di ruang kantor ketika salah satu rekan kerja menatap ponselnya lalu memekik pelan. Kalian lihat ini? Dira viral, tapi bukan karena prestasi. Aku menoleh, tak langsung bereaksi. Nama Dira sudah lama tak mampir ke benakku. Setelah pertunanganku kandas, setelah semua sahabatku menjauh, dan setelah aku memilih pergi dari kota itu, aku tak pernah benar-benar ingin tahu tentang hidupnya. Tapi hari itu, nama itu kembali muncul. Dan kali ini, bukan sebagai bridesmaid tercantik, bukan juga sebagai pacar si mantan tunangan. Melainkan sebagai pusat dari skandal yang mencabik wajah palsunya. Sebuah akun gosip terkenal memposting cuplikan video pendek. Seseorang merekam Dira tengah naik mobil bersama pria beristri. Bukan sekadar teman, bukan sekadar kolega, tapi pria yang sama yang konon adalah atasan barunya, yang disebut-sebut menjadi alasan keretakan rumah tangga Raka dan Dira. Tajuk beritanya mencolok. Dira, selebgram dan mantan bridesmaid viral, terseret skandal perselingkuhan dengan suami orang. Istri sah sudah angkat bicara dan siapkan bukti. Endorsement mulai ditarik. Dira menghilang dari sosial media. Aku membaca komentar-komentar netizen dengan ekspresi datar. Tidak puas, tidak senang, tapi ada sesuatu yang terasa, menggenapi. Pantesan dulu nikung sahabat sendiri, sekarang nikung istri orang. Katanya cinta sejati, taunya hobi rebut orang. Semesta emang sabar, tapi gak pernah lupa. Dulu bikin cewek lain malu di pelaminan, sekarang giliran dia yang dipermalukan di depan ribuan orang. Aku menutup layar ponsel dan menarik napas panjang. Tidak. Aku tidak merasa bahagia atas kehancurannya. Aku tidak bersorak. Tapi aku tahu,
Semua pilihan membawa akibat. Dan apa yang mereka berdua lakukan dulu, membuat hidupku terhempas ke dasar jurang, kini perlahan ditagih balik oleh kehidupan itu sendiri. Tak lama kemudian, sebuah kabar lain menyusul. Beberapa brand yang pernah bekerja sama dengan Dira resmi memutus kontrak. Namanya dicoret dari daftar influencer aktif. Ia mengunci akun Instagramnya. Dan di balik semua itu, satu sosok tetap diam, Raka. Seorang teman lama mengirimiku foto blur dari sebuah kafe. Raka duduk sendirian di sudut ruangan, menatap layar ponselnya. Wajahnya kosong. Rambutnya kusut. Katanya, dia sudah tidak bekerja. Ditinggal Dira. Dijauhi keluarga. Dan setiap hari hanya hidup dari sisa uang tabungan. Kehidupan sempurna yang dulu mereka rebut dari kebahagiaanku, ternyata rapuh. Karena yang dibangun dari kebohongan, tak akan pernah tahan lama. Malam itu, Reno menatapku saat aku menceritakan kabar itu. Ia tidak berkata banyak, hanya menatap dalam. Kalau kamu ingin merasa puas, gak apa-apa, Alia, katanya lembut. Kamu gak jahat karena melihat mereka hancur. Kamu hanya manusia. Aku tersenyum tipis. Aku tidak merasa puas, Ren. Tapi, aku merasa tenang. Aku menatap jendela kos, hujan turun pelan. Sama seperti malam-malam dulu saat aku menangis dalam diam. Tapi kini, aku tidak lagi menangisi masa lalu. Aku menguburnya. Dan biarkan dunia yang membuktikan bahwa apa yang kita tanam akan tumbuh. Dan mereka yang menanam pengkhianatan, pada akhirnya menuai kehancuran. Malam itu aku menulis lagi. Aku tak menari di atas luka mereka. Tapi aku berdiri, dengan tegak, karena dulu aku pernah roboh karena mereka. Kehidupan ini tak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu. Dan saat waktu itu datang, yang paling kuat bukanlah yang membalas, tapi yang mampu tersenyum dan tetap melangkah. Tak pernah kupikirkan bahwa suatu hari aku akan kembali berdiri di pelaminan. Bukan karena aku tak percaya akan cinta lagi, tapi karena terlalu lama aku mengira bahwa kebahagiaan itu hanya bisa datang lewat cerita yang megah, gaun putih yang mahal, aula besar, bunga-bunga ribuan, dan bridesmaid yang tertawa serempak. Tapi ternyata, aku keliru. Bahagia bukan soal kemewahan, melainkan soal siapa yang berdiri di samping kita, dan siapa yang tetap menggenggam tangan kita ketika dunia memutuskan pergi. Pernikahanku dengan Reno digelar di halaman kecil belakang rumah makan Sunda. Ada ilalang yang bergoyang perlahan, ada terpal putih sederhana yang dipasang ayah Reno sendiri, dan ada deretan kursi kayu yang diisi oleh keluarga, sahabat baru, dan beberapa tetangga. Tak ada bridesmaid glamor. Tak ada make-up artis terkenal. Tak ada MC heboh atau hiasan bunga mahal. Tapi yang ada justru lebih berharga dari semua itu, ketulusan. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem muda, rambutku disanggul rapi oleh ibu kos, dan sepasang sepatu datar yang kubeli di toko diskon beberapa bulan lalu. Tapi aku merasa cantik. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak berdandan untuk mengesankan siapa-siapa. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Reno menatapku dari ujung lorong kecil, dengan senyum gugup tapi penuh cinta. Matanya berkaca-kaca. Ketika aku berjalan pelan menghampirinya, aku tak merasa seperti pengantin yang akan dinilai dunia. Aku merasa seperti perempuan yang akhirnya sampai di rumah. Saat akad nikah selesai, semua orang bertepuk tangan. Ibuku memelukku sambil berbisik, "Akhirnya kamu benar-benar bahagia, Nak." Dan aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Karena ya, kali ini, tak ada lagi yang perlu kubatalkan. Tak ada keraguan, tak ada tatapan mencurigakan dari mempelai pria ke arah sahabatku, tak ada rahasia,
tak ada bisik-bisik pengkhianatan. Yang ada hanyalah kejujuran, ketenangan, dan cinta yang tidak ingin menjadi sorotan, hanya ingin bertahan. Di tengah pesta kecil itu, Reno menggenggam tanganku erat dan berkata di telingaku, "Terima kasih sudah memilihku. Tapi lebih dari itu, terima kasih sudah memilih dirimu sendiri dulu. Karena kalau kamu gak memilih untuk sembuh, kita gak akan bisa sampai sini." Aku tersenyum, air mata kembali menetes. Tapi kali ini, bukan karena luka. Tapi karena akhirnya aku tahu rasanya mencintai, tanpa takut dihancurkan. Sore itu, saat matahari mulai turun perlahan dan langit menguning lembut, aku berdiri di pinggir taman kecil, menatap sekelilingku. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku bisa berkata tanpa ragu, aku bahagia. Bukan karena balas dendamku berhasil. Bukan karena mereka yang dulu menyakitiku kini jatuh. Bukan karena dunia tahu aku benar. Tapi karena aku tidak lagi merasa kehilangan apapun. Dulu, aku pernah berdiri sendirian di altar, menahan air mata di balik gaun pengantin, dengan hati yang remuk dan dunia yang seolah menertawakanku. Dulu, aku pernah menjadi bahan gosip, hujatan, dan fitnah. Dulu, aku pernah kehilangan segalanya. Cinta, sahabat, bahkan harga diriku sendiri. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang berbeda. Aku bukan lagi Alia yang gemetar karena pengkhianatan. Aku bukan lagi Alia yang menangis di malam-malam panjang tanpa pelukan. Aku bukan lagi Alia yang takut dicintai karena trauma yang belum sembuh. Kini, aku adalah Alia yang berani. Alia yang memilih dirinya sendiri sebelum memilih siapapun. Alia yang tahu bahwa bahagia tidak datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk melepaskan, menerima, dan memulai lagi. Aku menikah bukan untuk membuktikan bahwa aku pantas dicintai. Tapi karena akhirnya aku menemukan seseorang yang mencintaiku, tanpa syarat. Yang tidak peduli masa laluku, tidak ingin mengubahku, hanya ingin menemaniku, dalam luka, dalam tawa, dalam tenang. Kini aku hidup sederhana. Tak lagi mengejar kesempurnaan. Tapi aku hidup dengan utuh, dengan damai, dengan cinta yang sesungguhnya. Dan kepada semua perempuan di luar sana yang pernah disakiti, ditinggalkan, atau diremehkan. Kamu layak bahagia. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu cukup. Suatu hari nanti, akan datang seseorang yang tak ingin menyelamatkanmu. Karena dia tahu, kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri terlebih dulu. Dan saat hari itu tiba, kamu akan mengerti, mengapa semua luka itu harus ada. Akhir cerita ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang kemenangan paling indah. Saat kamu mencintai dirimu sendiri, dan dunia akhirnya mengikutinya. Dan aku, akhirnya, aku bahagia.